Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih saudara-saudara sudah menyimak konten saya pada channel saya Subha Karmaresan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyajikan salah satu materi saya terkait pemaknaan pungutan ya. Sebenarnya materi ini sudah sempat saya sajikan pada seminar nasional Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha pada tanggal 2 November 2018 di Hotel Golden Tulip Esensial Denpasar. Jadi sudah cukup lama, tapi nampaknya pembahasan ini perlu saya sajikan lagi, dan kemudian ke depan kita bisa melakukan semacam evaluasi. Judul dari materi yang pernah saya sajikan berjudul Konsep, Konsepsi, dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan yang Sah, dan Pungutan Liar yang terjadi di Desa Pakraman atau Desa Adat. Sebelumnya saya ingin memberikan suatu adagium yang cukup populer. Begini bunyinya: "The art to take action is the art of plucking the goose so as to get the largest possible amount of the feathers with the least possible squealing." Jadi kalau kita berbicara pajak, kita berbicara pungutan, itu seolah-olah seperti mencabut bulu angsa gitu ya. Jadi bagaimana caranya mencabut bulu angsa itu sebanyak mungkin gitu, tapi tanpa membuat angsa itu berteriak. Jadi mungkin itu maksud dari adagium itu. Saudara-saudara, selama ini mungkin sudah tidak asing kita mendengar istilah pungutan. Akan tetapi istilah pungutan ini menjadi bias di masyarakat. Apalagi ketika ada perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya di Bali ini ya. Jadi ketika pada tanggal 21 Oktober 2016 diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Mungkin selanjutnya saya singkat Saber Pungli gitu ya. Adapun maksud diundangkannya PP ini dikarenakan praktek-praktek pungutan liar itu secara masif terjadi ya, sehingga dibutuhkan penanganan secara khusus dan tegas gitu. Secara sosiologis, kasus-kasus pungutan liar pun kerap terjadi di Desa Pakraman. Oke, kata pungutan liar saya berikan tanda kutip ya. Dikarenakan adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda terkait dengan kedudukan Desa Pakraman atau desa adat atas pungutan. Serta di satu sisi ada perbedaan persepsi penegak hukum dengan menggunakan hukum positif. Jadi miskonsepsi makna pungutan inilah yang menjadi perdebatan selama ini. Saudara-saudara, kalau kita berbicara konsep hukum ya, ilmu hukum itu memiliki cara sendiri untuk memahami sesuatu atau memberikan makna terhadap simbol-simbol sesuatu. Makanya kita mengenal konsep-konsep di dalam hukum, sehingga pembatasan seperti yang saya sampaikan pada judul tadi, konsepsi, miskonsepsi ya,
Ini ya memang karena belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan persoalan pungutan liar. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 2016 ada istilah konsep pungutan liar. Jadi timbul perdebatan kembali ya. Jadi saya katakan ada paradok konsepsi pungutan. Jadi saya membagi ini menjadi dua pandangan. Pertama, pandangan desa adat atau desa pakraman terkait dengan pungutan yang sah. Berdasarkan Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 tentang desa pakraman, waktu lalu ya, sebelum adanya kemudian adanya Perda baru ya, Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Ada persepsi bahwa pungutan desa pakraman itu sah gitu. Kalau dilihat pada pasal 10 ayat 1 bahwa pendapatan desa pakraman diperoleh dari urunan krama desa pakraman, hasil pengelolaan kekayaan desa pakraman, hasil usaha lembaga perkreditan desa atau LPD, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Jadi itu persepsi pungutan yang di desa pakraman. Jadi pada pandangan pertama ini, desa pakraman ini dipersepsikan bahwa desa pakraman ini memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan-pungutan dalam lingkup wilayah desa pakraman atau adat. Dengan syarat pertama, subjeknya harus jelas, yaitu desa pakraman. Ada surat tugas ataupun penunjukan. Kemudian kedua, apa saja yang dikenakan pungutan atau harus jelas objeknya. Ketiga, berapa besar pungutannya, tujuan pungutan jelas, jika menyangkut perhayangan, pawongan, dan pelemahan untuk kelestarian budaya, pungutan bisa dilaksanakan. Nah, itu pandangan atau persepsi dari desa pakraman atau desa adat ketika itu. Pandangan pertama pada pasal 8 Peraturan Presiden nomor 87 2016, kementerian atau lembaga dan Pemda melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. Kemudian ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota seluruh Indonesia untuk memberantas pungli dan sasarannya kepada aparatur sipil negara atau ASN dan penyelenggara negara. Jadi persoalan pungutan liar bukanlah ditujukan pada desa pakraman atau adat, karena desa pakraman tidak ada sangkut pautnya dengan ASN. Nah, itulah pandangan pertama yang saya katakan ada paradok gitu ya, ada perbedaan persepsi terkait dengan konsep pungutan liar. Lalu bagaimana pandangan kedua? Ya, pandangan kedua ini saya tempatkan penegak hukum dan sabar pungli. Jadi kalau pandangan kedua, penegak hukum dan sabar pungli ini menyatakan bahwa objek pungutan liar itu adalah segala jenis pungutan dilakukan oleh siapa saja yang tidak didasarkan perundang-undangan. Jadi dikualifikasikanlah sebagai pungli, begitu. Menurut pandangan kedua, desa pakraman itu hanya terkait dengan adat dan budaya. Jadi tidak boleh itu adanya pungutan-pungutan. Nah, itu persepsi atau pandangan penegak hukum dan sabar pungli. Jadi meskipun pungutan itu diatur aweg-aweg, tidak serta-merta pungutan itu sah. Jadi kalau kita menyimak atau kita telusuri pasal 11 ayat 2 Perda Desa Pakraman menegaskan bahwa aweg-aweg desa pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan
hak asasi manusia. Jadi keberadaan desa Pakraman memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus lembaganya, tetapi tidak boleh melebihi batas negara. Jadi sifatnya semi otonom karena desa Pakraman merupakan bagian dari NKRI. Begitu pandangan aparat penegak hukum dan saber pungli. Jadi pungutan yang dilakukan di desa Pakraman tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sifat otonomi desa Pakraman hanyalah semi otonom dan segala bentuk aturan berupa aweg-aweg sebagai landasan operasional di desa Pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia. Saudara-saudara, saya ingin mungkin menceritakan sedikit bagaimana sih sebenarnya asal usul atau bagaimana sebenarnya konsep pungutan itu ada, atau bagaimana konsep pungutan dan pungutan itu berdasarkan undang-undang. Sebelum memilah-milah konsep pungutan yang diperdebatkan pada pembahasan miskonsepsi, paradok pungutan dan pungutan liar tadi, jadi antara pandangan 1 dan pandangan 2, ada baiknya kita menelusuri dulu sejarah munculnya konsep pungutan pada konstitusi. Awalnya konstitusi hanya mengatur persoalan pajak sebagaimana tertuang di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 Romawi nomor 7 Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959 berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Jadi tidak ditemukan konsep pungutan pada naskah awal. Pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 tentang pajak diatur kembali pada pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Jadi akhirnya pada perubahan ketiga terdapat kata pungutan yang secara tegas diatur secara gramatika. Dapat dipahami bahwa sumber keuangan negara tidak hanya melalui pajak, tetapi sumber lain yaitu pungutan lain. Semakin jelas pada perubahan tersebut bahwa selain pajak, pungutan lain harus juga diatur dengan undang-undang. Penekanan pajak dan pungutan lain harus diatur dengan undang-undang sebenarnya sejalan dengan asas perpajakan, bahwa pajak dipungut dengan undang-undang. Jadi kembali saya menekankan sebuah adagium terkait dengan asas perpajakan. Ini dikemukakan oleh Agustinus pada 354 sampai 450 sebelum Masehi. Remota justitia quid sun regna nisi magna latrocinia. Nah, kira-kira begitu bahasa Latinnya, yang artinya apabila unsur keadilan dicopot dalam kurung dari undang-undang, maka negara tidak lain hanya seorang perampok dalam ukuran yang besar. Nah, itu kira-kira remota justitia quid sun regna nisi magna latrocinia. Adagium tersebut mengingatkan bahwa pungutan, cara memungut, jumlah yang dipungut harus didasarkan pada undang-undang. Nah, itu bahkan di satu sisi bahwa kalau kita berbicara pungutan, sebagaimana yang saya katakan adagium tadi, bahwa seperti memungut mencabut bulu angsa. Jadi bagaimana caranya mendapatkan bulu angsa terbaik dalam jumlah yang banyak, tapi tanpa membuat angsa itu berteriak.
Jadi butuh seni juga ternyata. Jadi kalau kita bicara pungutan yang bersifat memaksa, dapat dipahami bahwa pemungutannya dapat dipaksakan. Apabila tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pungutan yang bersifat memaksa tersebut diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk urusan rutin, pelayanan publik, dan pembangunan gitu. Mungkin banyak juga teori-teori yang bisa kita ulas kalau kita berbicara pajak. Tapi pada kesempatan ini belum saya ulas detail ya. Banyak hal pungutan liar yang masih diperdebatkan kembali dianalisis amanah pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pajak dan pungutan lain diatur dengan undang-undang. Di sini ada persamaan antara pajak dan pungutan lainnya. Pajak diatur dengan undang-undang dan pungutan lain juga diatur dengan undang-undang. Jadi menurut saya perbedaannya hanyalah pada pertama, kewenangan pemungutannya. Kedua, pertanggungjawabannya. Dan ketiga, pengadministrasiannya. Jadi kalau kita berbicara pajak, kewenangan pemungut pajak atau mungkin yang kita kenal dengan istilah Fiskus itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mekanismenya mengikuti undang-undang. Nanti saudara perhatikan pajak pusat dan pajak daerah. Adapun proses administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda biasanya, atau kantor pajak daerah atau kantor sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk bea dan cukai pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kedua lembaga yang memiliki kewenangan tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian hasil pungutan tersebut merupakan penerimaan negara dari pajak yang kemudian mekanisme pertanggungjawabannya mengikuti pola pertanggungjawaban keuangan negara. Lalu bagaimana dengan pungutan lain? Nah, tadi kita kan bicara pajak. Lalu bagaimana dengan pungutan lain? Kewenangan pemungutannya dilakukan oleh kementerian terkait. Jadi kementerian terkait itu tidak melulu Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi pungutan lain, kewenangan pungutan dilakukan oleh kementerian terkait maupun lembaga-lembaga terkait dan harus berdasarkan undang-undang tentunya. Hasil pungutan tersebut merupakan salah satu penerimaan negara yang disebut sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan atau mungkin bisa dilakukan oleh merupakan bagian dari pendapatan Badan Layanan Umum atau yang sering kita singkat BLU. Jadi konsep pungutan sesungguhnya sama dengan konsep pajak, harus didasarkan pada undang-undang. Yang membedakannya pada kewenangan, pertanggungjawaban, dan pengadministrasian. Sehingga pungutan yang dilakukan oleh desa pakramat atau adat tidak masuk dalam konsep pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, itu menurut pandangan saya. Saya lanjut kualifikasi pungutan liar. Konsep pungli sendiri sebenarnya tidak ada pengaturan secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Namun demikian, oleh aparat penegak hukum, pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, dan korupsi yang diatur dalam KUHP. Adapun beberapa pasal yang sering dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum sebagai berikut. Nanti coba saudara-saudara ikut juga melakukan evaluasi terhadap pernyataan saya ini. Misalnya pasal 368 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum
memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, itu mungkin salah satu pasal 368 KUHP. Kemudian berikutnya pasal 415 KUHP yang menegaskan bahwa seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, itu bunyi pasal 415 KUHP. Selanjutnya ada pasal 418 KUHP menegaskan bahwa seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, itu beberapa pasal kira-kira yang bisa yang saya pahami mungkin ini dapat dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian pasal 423 KUHP yang menegaskan bahwa pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran, atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut, tindakan pungutan liar dapat dikualifikasikan dan dijerat dengan tindak pidana penipuan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsur yang dapat disamakan atau memiliki kesamaan dan memiliki hubungan dapat diuraikan. Pertama, pada tindak pidana penipuan dan pungli terdapat kesamaan unsur-unsur, yaitu menguntungkan diri sendiri. Nah, itu mungkin ya, ada unsur-unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rentetan kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. Kemudian ada kesamaan lagi. Pada tindak pidana pemerasan dan pungli terdapat kesamaan unsur-unsur yang saling berhubungan. Di antaranya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. Ketiga, tindak pidana korupsi dan pungli terdapat kesamaan unsur-unsur dan hubungan, antara lain unsur tindak pidana korupsi sangat berhubungan dengan kejahatan jabatan dari frase seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu. Nah, unsur pasal 415 KUHP terkait penggelapan diadopsi pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan paparan tadi ya, jadi saudara bisa evaluasi lagi. Penegak hukum kerap kali menggunakan ketentuan-ketentuan di atas untuk mempidanakan praktek-praktek pungutan yang dikualifikasi sebagai pungutan liar jika memenuhi unsur-unsur delik pidana tersebut. Jadi saudara-saudara, sebagaimana judul
pada materi saya ini, konsep, konsepsi, dan miskonsepsi makna pungutan yang sah dan pungutan liar yang terjadi di desa Pakraman atau adat. Jadi ada paradok ya, ada perdebatan terkait dengan konsep pungutan liar itu. Di satu sisi desa adat atau desa Pakraman mengatakan bahwa pungli itu ya itu ada di domain publik, itu ada di domain ASN, itu ada di domain pemerintah gitu. Jadi tidak masuk itu konsep pungli itu sebagaimana diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sebenarnya lebih fokus pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, di sanalah timbul paradok ya, konsepsi pungutan. Ya. Jadi hal itulah yang menimbulkan miskonsepsi. Nah, ini masih dapat kita perdebatkan. Jadi pada prinsipnya paparan saya ini di tahun 2018 ya, pada 2 November 2018 ini belum berlaku Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Jadi kalau saya dapat simpulkan, desa Pakraman tidak dapat melakukan pungutan jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Pembuatan awik-awik, meskipun ada pembuatan awik-awik ya mengatur tentang pungutan itu di desa adat, tapi awik-awik itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia. Kemudian meski tidak diatur secara tegas dalam PP, tetapi pungli di desa Pakraman dapat dikualifikasikan atau dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, dan korupsi yang diatur dalam KUHP. Jadi ya bagi saya masih timbul paradoks ya, karena di satu sisi juga kalau kita memperhatikan otonomi desa adat, konstitusi pun juga menjamin menjamin adanya otonomi desa adat. Tapi di satu sisi belum ada kejelasan konsep pungutan ini juga menjadi problem gitu. Mungkin akan menjadi pertanyaan saya, mungkin saudara-saudara bisa memberikan masukan, saudara bisa memberikan pandangan-pandangan ya. Pada tanggal 28 Mei 2019 ditetapkan ya Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Nah, saya belum mengkaji pada pemaparan saat ini terkait dengan perda baru itu. Tapi jika saudara memiliki pandangan-pandangan, silahkan berikan pandangan saudara. Kemudian silahkan mari kita berdiskusi. Saudara bisa melakukan komen-komen pada channel ini. Nampaknya sekian dulu pemaparan saya terkait dengan konsep, konsepsi, dan miskonsepsi makna pungutan yang sah dan pungutan liar yang terjadi di desa Pakraman atau desa adat. Jadi terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan, menyaksikan pemaparan saya. Jadi semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini sehingga ke depan kita bisa lebih banyak lagi berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya.